Pintu teater 2 telah dibuka. Para penonton yang telah memiliki karcis dipersilakan memasuki ruangan teater. Mohon perhatian Anda. Pintu teater 2 telah dibuka. Para penonton yang telah memiliki karcis dipersilakan untuk memasuki ruangan teater. Shalom semua adik-adik yang ada di rumah. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Pastinya mereka selalu luar biasa ya Kak ya. Betul. Hari ini hari apa ya Kak? Hari apa ya? Hari Senin, Selasa, Rabu, atau Kamis, Jumat, dan Sabtu, atau Minggu. Oh, hari Minggu. Ya, hari Minggu. Betul sekali. Nah, karena ini hari Minggu berarti waktunya kita akan beribadah bersama dalam Bethany Kids Online Service. Jadi adik-adik, sebelum kita memuliakan Tuhan, yuk mari kita sama-sama kita berdoa, kita buka hati kita dan siap memuliakan nama Tuhan. Yuk kita doa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas hari yang indah ini yang Kau jadikan atas kami. Saat ini Tuhan kami berkumpul bersama dan kami akan memuliakan nama Tuhan, kami akan melompat menari bersama untuk menyenangkan hati Tuhan. Kami yakin percaya hadirat Tuhan memenuhi setiap hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Yuk adik-adik kita berdiri, kita memuji Tuhan. Yes. Tepuk tangan semuanya. Senin, Selasa, Engkau tetap Raja. Rabu, Kamis, Engkau yang termanis. Jumat, Sabtu, ku tetap milik-Mu. Minggu aku terus memuji-Mu. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Tepuk tangan semuanya. Sama-sama. Senin, Selasa, Engkau tetap Raja. Rabu, Kamis, Engkau yang termanis. Jumat, Sabtu, ku tetap milik-Mu. Minggu aku terus memuji-Mu. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Haleluya. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Masih semangat memuji Tuhan semua. Semangat. Oke, yuk Kak Tamara. Yay. Kita mau katakan bukan kuat,
bukan gagah. Yes. Bukan kuat, bukan gagah, oleh Rohku kata Tuhan. Bukan kuat, bukan gagah, oleh Rohku kata Tuhan. Gunung ini dipindahkan, gunung itu disingkirkan, gunung tinggi diratakan oleh Rohku kata Tuhan. Bukan kuat, bukan gagah, oleh Rohku kata Tuhan. Bukan kuat, bukan gagah, oleh Rohku kata Tuhan. Gunung ini dipindahkan, gunung itu disingkirkan, gunung tinggi diratakan oleh Rohku kata Tuhan. Gunung ini dipindahkan, gunung itu disingkirkan, gunung tinggi diratakan oleh Rohku kata Tuhan. Oleh Rohku kata Tuhan, oleh Rohku kata Tuhan. Yes. Yang percaya bilang amin. Amin. Yes. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini Tuhan. Yes. Ini kami anak-anak-Mu. Kami mau buka hati untuk mau menyembah Engkau Tuhan Yesus. Haleluya. Ku bawa hidupku sekarang Ke tempat kudus-Mu Tuhan, di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua keluargaku datang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua keluargaku datang menyembah-Mu. agar semua keluargaku, Agar semua keluargaku
datang menyembahmu. Haleluya, haleluya. Oh, kami berdoa, Bersyukur semua orang menyembahmu, semua Engkau Bapa yang datang setia. menyembahmu, semua datang mengeluh-elukan Tuhan. Haleluya, Oh, haleluya. haleluya. Sebab Tuhan Yesus baik, teramat Tuhan baik bagi yang kami. besar. Engkau hebat, Engkau ajaib, Engkau Bapa yang Engkau baik. luar biasa Tuhan. Kami Mulut kami mau bersyukur ya memuji-Mu, Tuhan. oh hati kami Haleluya. menyembah-Mu Tuhan. Hosana bagi nama Tuhan. Haleluya. Ini kami anak-anak-Mu Tuhan. Kami sujud menyembah-Mu, meninggikan Ditinggikan Yesus, nama-Mu memuliakan Tuhan. Yesus. Haleluya Haleluya yang besar. Engkau Bapa yang baik. Haleluya. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Yesus. Haleluya. Ini kerinduan hati kami Tuhan. Biar setiap lidah mengaku Engkaulah Tuhan kami. Setiap lutut bertelut menyembah Engkau Tuhan Yesus Kristus, penyelamat hidup kami. Tuhan Yesus, pagi hari yang indah ini Tuhan, kami datang menyembah, meninggikan Engkau, Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Amin. Ya Bapa kami yang baik, sekarang kami mau buka hati untuk firman Tuhan. Jamah setiap kami Tuhan, berikan kepada setiap kami roh pengertian bagi setiap firman yang akan kami dengarkan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Haleluya. Amin. Shalom. Nah, halo adik-adik BKC yang selalu setia mengikuti BKC online service dan FA Kids. Kak Vina sangat berterima kasih dan sangat senang sekali adik-adik selalu setia mengikuti ibadah BKC online dengan sukacita. Nah, kalau Kak Vina merasa senang, apalagi Tuhan Yesus ya, pasti sangat senang. Nah, adik-adik, sepanjang minggu berjalan ini, kita akan membahas tentang prayer. Nah, ada yang tahu tidak arti dari prayer itu? Ayo. Nah, benar sekali. Jawabannya adalah berdoa. Oke. Nah, kita akan membaca ayat dulu ya. Nah, ayat kita pada minggu ini kita ambil di dalam Daniel 6 ayat 11b sampai ayatnya yang ke-12. Bunyinya, demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Lalu orang-orang itu bergegas-gegas masuk dan mendapati Daniel sedang berdoa dan bermohon kepada Allahnya. Wow, adik-adik, Daniel adalah orang yang sangat rajin berdoa. Nah, Kak Vina di minggu ini
Judulnya adalah Aku Berdoa, Aku Bisa. Nah, berdoa itu artinya apa ya? Coba, siapa yang mau jawab? Siapa yang bisa jawab? Ya, berdoa adalah saat dimana kita berbicara dengan Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, bagaimana caranya kita berdoa? 1. Ya, apa yang akan saya doakan? Apa ya? Bisa apa saja. Adik-adik bisa berdoa, meminta sesuatu, atau mengucap syukur. Mengucap syukur banyak ketika bangun pagi, bersyukur karena sudah dijagai dan dilindungi Tuhan dari malam sampai pagi. Adik-adik bisa bangun dengan tubuh yang sehat dan kuat, masih bisa bernafas. Itu semua karena kebaikan Tuhan. Nah, itu mengucap syukur. Nah, yang lainnya juga bisa untuk meminta kesembuhan. Meminta kesembuhan siapa? Kesembuhan adik-adik, kesembuhan keluarga, mama, papa, atau adik-adik, kakak, semuanya. Juga teman-teman, atau bahkan orang lain yang tidak adik-adik kenal. Adik-adik bisa mendoakan orang lain juga yang sedang sakit atau sedang dalam kesulitan. Yang kedua, haruskah saya berdoa dengan suara keras? Berdoa dengan suara keras? Tidak perlu adik-adik, karena berdoa dengan suara yang lembut, yang kecil, maupun berdoa di dalam hati, Tuhan Yesus tetap mendengarkan. Tuhan Yesus tetap mendengar permohonan atau doa adik-adik. Ketiga nih, berapa lama saya harus berdoa? Berapa lama ya adik-adik harus berdoa? Nah, itu terserah dari adik-adik. Mau berdoa berjam-jam, mau berdoa beberapa menit, berdoa beberapa detik. Terserah adik-adik. Tuhan akan selalu mendengar doa adik-adik. Asal adik-adik berdoa dengan sungguh-sungguh. Ya, tadi sudah ketiga ya. Sekarang keempat. Bolehkah saya berdoa dengan teman saya? Boleh dong, pasti boleh. Nah, kalau adik-adik berdoa bersama teman-teman, itu akan membuat iman dan persahabatan adik-adik semakin kuat. Dan pastinya lebih bersemangat berdoa bersatu hati bersama-sama untuk mendoakan sesuatu. Ya, bisa mendoakan teman-teman atau bahkan bangsa dan negara. Berdoa bersama-sama, bersekutu bersama-sama, meminta sesuatu kepada Tuhan lewat doa adik-adik untuk memberkati bangsa, kota, atau bahkan orang lain yang sedang membutuhkan pertolongan. Yang kelima, apakah saya harus melipat tangan? Ya adik-adik, kalau mau berdoa bisa juga tanpa melipat tangan atau tidak menutup mata. Itu kalau adik-adik berada di keramaian. Nah, tapi kalau berdoa dengan melipat tangan dan menutup mata, itu juga bisa membantu adik-adik untuk berkonsentrasi dalam berdoa. Dan selain bisa lebih berkonsentrasi berdoa, adik-adik
bisa lebih fokus terhadap Tuhan. Nah, yang keenam, kapan dan di mana saya harus berdoa? Kapan dan di mana? Kapan saja dan di mana saja adik-adik bisa berdoa. Adik-adik bisa berbicara dengan Tuhan dan Tuhan pasti selalu bersama dengan adik-adik dimanapun dan kapanpun. Ya, jadi adik-adik tidak perlu ragu untuk berdoa karena doa itu adalah kekuatan adik-adik. Nah, Kak Vina ada cerita. Suatu hari ada anak yang bertanya kepada papanya. Waktu dia melihat pesawat, dia bertanya, "Wah, Pak, kenapa pesawat itu sangat kecil sekali?" Ternyata pesawat itu kecil sekali ya. Tapi adik-adik, papanya belum menjawab. Papanya hanya diam dan membawa dia ke bandara. Tahu kan bandara itu apa? Ya, bandara itu adalah landasan udara untuk pesawat. Kemudian papanya dan anak itu bersama-sama masuk ke bandara dan kemudian ada pesawat. Kemudian papanya bilang sama anak itu, "Coba kamu lihat pesawat itu." Dan anaknya berkata, "Wow, ternyata pesawat itu besar sekali ya." Iya. Jadi begitu juga adik-adik dengan Tuhan Yesus. Kita akan merasa dekat, kita akan merasa Tuhan Yesus itu besar, kuasa Tuhan itu besar kalau kita dekat dengan Tuhan. Gimana caranya kita dekat dengan Tuhan? Tentunya rajin berdoa, membaca Alkitab, dan memuji, menyembah Tuhan. Terlebih lagi melakukan semua yang dikehendaki oleh Tuhan. Sekarang Kak Vina mau tanya nih, siapa yang pernah merasa ketakutan? Misalnya takut dalam keadaan gelap gulita atau berada dalam situasi yang sangat sulit. Nah, seperti Daniel tadi. Daniel dimasukkan ke dalam gua singa. Tapi adik-adik, Daniel tidak takut sama sekali karena dia berdoa. Ketika dia berdoa, Tuhan memberikan kekuatan dan keberanian. Maka dari itu Daniel percaya Tuhan pasti menolongnya. Dan benar adik-adik, Tuhan langsung mengirimkan malaikatnya dan membuat singa-singa itu menjadi singa yang baik, yang jinak, dan tidak mau makan Daniel. Ya, seperti itu juga kita harus meneladani Daniel. Ketika kita dalam keadaan gelap gulita, adik-adik jangan takut. Tetap berdoa dan percaya bahwa Tuhan Yesus pasti akan menolong. Nah, seperti video kita yang satu ini. Ya, kita saksikan bersama-sama. Libur telah tiba, saatnya kita bersama. Bebaskan semua beban yang ada. Kita pergi ke pantai, nikmati suasana santai. Kita pergi ke gunung, buang pikiranmu yang bingung. Kita pergi ke desa, lihat pemandangan yang indah. Kita pergi ke luar negeri. Asik sekali.
asik sekali, asik sekali. Oh, kita pergi ke pantai, nikmati suasana santai. Kita pergi ke gunung, buang pikiranmu yang bingung. Kita pergi ke desa, lihat pemandangan yang indah. Kita pergi ke luar negeri. Asik sekali. Asik sekali, asik sekali. Kenapa berhenti, Pak? Iya nih mah, sepertinya roda sebelah kiri kita ada yang bocor nih. Papa cek dulu ya. Mama jaga Dexter ya. Kenapa kita berhenti, Ma? Papa mana? Kok kita di tempat gelap gini, Ma? Tapi kenapa kita ada di hutan seperti ini, Ma? Dexter takut, Ma. Tenang, Dexter. Ingat pesan Papa dan Mama. Saat kita takut, kita harus berdoa. Tapi ini gelap sekali, Ma. Papa mana, Ma? Dexter takut, Ma. Dexter, lihat muka Mama. Ketakutan yang kamu rasakan itu tidak nyata. Ketakutan hanya ada di pikiranmu saja. Percaya bahwa Tuhan selalu ada di dekatmu dan menjagamu. Sini peluk Mama. Lipat tangannya, Dexter. Ayo kita berdoa. Iya, Ma. Tuhan, buang rasa takut yang ada di diri Dexter. Dexter percaya Tuhan Yesus akan selalu menjaga dan melindungi Dexter, Mama, dan juga Papa. Amin. Terima kasih, Ma. Sekarang Dexter sudah tidak takut lagi karena Tuhan Yesus menjagai kita. Nah, sekarang mobil kita sudah beres. Ayo kita berangkat lagi, Ma. Loh, Dexter, kamu sudah bangun? Hai Opa. Hai Oma. Hai Dexter. Wah, cucu Oma sudah besar ya. Sudah lama kami tidak melihat kamu. Apa kabar cucu Oma? Dexter baik, Oma. Dexter juga kangen sekali dengan Oma dan Opa. Opa juga kangen sama kamu, Dexter. Bagaimana dengan raport kamu? Dexter dapat ranking 1, Opa. Wah, hebat sekali cucu Oma. Sebagai hadiahnya, nanti Oma buatin brownies kesukaan kamu. Asik. Terima kasih, Oma. Oh iya, Oma. Besok Dexter boleh main sama Victor dan Carla kan? Pasti boleh, sayang. Victor, kamu tidak lupa bawa botol minum kan? Yo, aku sudah memasukkannya ke dalam tas. Ayo berangkat. Dex, emangnya tidak apa-apa kamu ikut kita main di desa? Kamu kan orang kota. Memangnya kenapa kalau orang kota main di desa? Ya nggak apa-apa sih. Betapa asiknya saat main di desa melihat Pemandangan Yang tak pernah kulihat, betapa enaknya berjalan di tengah sawah, mendengar burung yang bernyanyi begitu merdu. Ayo kita jaga, jangan dirusak. Ayo kita jaga untuk masa depan kita. Betapa asiknya saat main di desa, melihat pemandangan yang begitu indahnya. Begitu indahnya.
kejar aku. Ayo Dex, kejar dia. Oke, ayo kita kejar. Tolong. Tolong. Tolong keluarkan kami dari sini. Tolong. Aku ketakutan. Tenang teman-teman. Kita pasti bisa keluar dari sini. Tapi bagaimana caranya kita keluar dari sini? Iya, bagaimana kita keluar dari sini? Sebentar. Aku ketakutan. Di sini sangat gelap, Dexter. Aku tahu. Banyak serangga. Aku takut dengan serangga. Teman-teman, mamaku pernah berkata bahwa ketakutan yang kita rasakan sebenarnya tidaklah nyata. Rasa takut itu muncul dari pikiran kita sendiri. Percaya bahwa Tuhan ada bersama kita dan menjaga kita. Kalau Tuhan bersama-sama dengan kita, kenapa Tuhan membiarkan kita terperosok di sini? Iya Dex. Tenang teman-teman. Ayo kita berdoa. Tuhan pasti melindungi kita. Kalian mau bantu aku menumbuk batu-batu ini atau tidak? Atau kalian mau terkurung di sini selamanya? Mana mungkin kita bisa keluar dari goa ini? Percuma saja. Batu-batu itu tidak akan bisa membuat kita keluar dari sini. Tidak ada salahnya juga kan kita berusaha, Fik. Ayolah, kita kan pergi ke sini sama-sama. Ini resiko kita juga. Emangnya kamu yakin kita bisa keluar dari goa ini hanya dengan batu-batu itu? Tidak mungkin. Daripada kamu hanya mengeluh dan tidak melakukan apa-apa, lebih baik kamu bantu kita. Sudahlah. Dexter! Victor! Dexter! Victor! Carla! Carla! Mana kamu? Di mana kamu? Dex! Victor! Dexter! Dexter, di mana kamu? Victor! Dexter, di mana kamu? Hei, itu sepertinya suara papa dan mamaku. Papa, mama, Dexter di sini. Kami di sini. Tolong kami. Iya, kami di sini. Ayo, lebih keras lagi teman-teman supaya mereka bisa mendengar suara kita. Tolong, kami di sini. Papa, mama, tolong kami. Hei, tunggu sebentar. Itu seperti suara Dexter. Dexter! Kamu di mana? Kami di sini. Dexter, apakah itu kamu? Kalau iya jawab sayang. Kami akan menolongmu. Iya, aku di sini. Aku bersama Victor dan Carla. Bantu kami keluar dari goa ini, Pak. Benar, Ma. Itu suara Dexter. Ayo kita tolong. Pak, tolong cepat sini, Pak. Pak, cepat, Pak. Kalian tenang ya. Kami akan mengeluarkan kalian dari sana. Tenang Dexter. Kami akan mengeluarkan kamu, Nak. Jadi, inilah pengalaman liburanku di desa tempat opa dan omaku. Aku berdoa, aku bisa. Pengalaman yang luar biasa sekali dari Dexter. Mari kita berikan tepuk tangan untuk Dexter. Dan ternyata anak-anak, ketika kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan pasti memberikan jalan keluar untuk masalah kita. Ayo adik-adik, gimana? Adik-adik, kalau dalam kegelapan, bagaimana cara adik-adik melewati rasa takut itu? Ya, pastinya mau jadi seperti Dexter atau temannya Dexter tadi yang ada di video. Coba adik-adik lihat Dexter. Dalam keadaan yang sulit, dalam kegelapan, ia
berdoa, dia menenangkan diri, dia berusaha untuk menghilangkan rasa takutnya, menenangkan hati dan pikirannya, dan fokus berdoa kepada Tuhan, minta pertolongan Tuhan. Nah, akhirnya apa adik-adik? Dexter mendapat kekuatan, menjadi anak yang berani, tidak lemah, dan akhirnya dia mendapatkan cara untuk bagaimana caranya dia bisa naik, lolos dari lubang itu. Selesai dia berdoa, dia mencari apa saja yang bisa diinjak atau apa saja yang bisa dipakai untuk naik sampai di atas. Nah, adik-adik, jadi selain kita berdoa, beriman, kita juga harus apa? Bertindak. Ya, kalau hanya berdoa, kalau hanya beriman tanpa bertindak atau berusaha, itu sama saja bohong. Ya, kita juga harus bertindak. Kemudian adik-adik, bagaimana dengan temannya Dexter? Ya, siapa yang mau seperti temannya Dexter? Ya, temannya Dexter tidak mau berdoa. Dia tidak pernah berdoa. Akhirnya apa adik-adik? Temannya Dexter merasa sangat ketakutan. Dia sangat takut. Aduh, gelap. Bagaimana ini? Dia hanya fokus dengan rasa takutnya. Akhirnya apa adik-adik? Dia menjadi lemah, putus asa, dan hanya terduduk dengan rasa takutnya. Tidak melakukan apapun, tidak punya harapan apapun. Coba kalau dia menjadi seperti Dexter. Nah, adik-adik bisa lihat sendiri kan? Temannya Dexter ketakutan. Begitu juga dalam kehidupan kita sehari-hari. Ketika kegelapan yang mengerikan atau masalah yang terberat terjadi dalam kehidupan kita, maka adik-adik jangan fokus dengan kegelapan atau masalah itu. Nanti kita akan menjadi seperti temannya Dexter. Ya, temannya Dexter karena dia hanya fokus dengan kelemahannya, hanya fokus dengan kegelapan itu, dia tidak berdoa, dia tidak fokus dengan Tuhan Yesus, maka yang ada dia hanya merasa ketakutan. Kalau kita seperti Dexter, pasti kita bisa melewati segala rasa ketakutan. Sekalipun kita berada di dalam kegelapan yang sangat mengerikan. Kalau dalam kehidupan sehari-hari, misalnya adalah masalah kita yang terberat sekalipun. Kalau kita berdoa, percaya bahwa Tuhan pasti tolong, hidup kita, hati kita pasti akan lebih tenang. Asalkan fokus kita kepada Tuhan Yesus. Nah, ketika kita berdoa, beriman, serta bertindak, kita akan punya pengharapan. Dan pastinya pengharapan itu bisa menguatkan kita, memberi kita semangat yang baru. Akhirnya dengan semangat itu kita bisa melewati segala masalah kita atau segala ketakutan kita, kekhawatiran kita. Sekalipun masalah itu sangat berat, asalkan fokus kita tetap bersama Yesus Tuhan. Nah, kalau kita tidak berdoa, kita jauh dari Tuhan, kita tidak percaya atau ragu dengan kuasa Tuhan, kita akan menjadi lemah, tidak punya pengharapan. Orang yang tidak punya pengharapan
Dia adalah orang yang mudah menyerah, mudah marah-marah, mudah merasa rendah diri, tidak percaya diri, dan yang pasti tidak mampu melakukan hal-hal yang dikehendaki Tuhan. Misalnya apa? Tidak mampu mengampuni, tidak mampu memaafkan kesalahan orang lain. Nah, terlebih juga itu adik-adik, kita tidak akan mampu melakukan yang tadi Kak Vina bilang, hal-hal yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus. Nah, jadi seperti itu adik-adik. Bagaimana Tuhan mau turun tangan untuk menolong kita kalau kita sendiri tidak mau mengangkat tangan kita untuk meminta pertolongan Tuhan. Tetaplah berdoa dalam segala keadaan dan jangan lupa untuk selalu berusaha dan tetap semangat. Nah, adik-adik, Vina sudah selesai dan yuk kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan untuk berkat kasih setiamu di dalam kehidupan kami. Hingga sampai pada saat ini Tuhan, kami masih dalam keadaan tubuh yang sehat dan kuat. Itu semuanya hanya karena kebaikan, kemurahan Tuhan Yesus dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, biarlah kami selalu melakukan hal-hal yang dikehendaki Tuhan Yesus, selalu menjadi anak yang baik, rajin berdoa, dan selalu percaya bahwa ada Yesus yang bersama-sama dengan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, biarlah apa yang kami terima di hari ini akan kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami menjadi anak yang rajin berdoa dan selalu berpengharapan kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami tutup ibadah ini. Biarlah kasih, sukacita, dan damai sejahtera selalu menyertai kami dimanapun kami berada. Haleluya, amin. Oke adik-adik, kita sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.